linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Hadirin jemaah salat maghrib sekaligus jemaah kajian rutin kita di setiap kamis sore, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Ta'ala, karena berkat rahmat dan nikmatnya jualah kita bisa hadir kembali di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat, dan alhamdulillah baru saja kita telah sama-sama melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan sholat kita, doa kita, zikir kita diijabah terima Allah Ta'ala, amin. Salawat serta salam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad, semoga tertuju kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Bapak Ibu jemaah yang kami hormati, alhamdulillah Pak Ustadz kita Pak Ahmad Durbai LC MPDI telah hadir bersama kita untuk memberikan materi kajian pada sore ini, yaitu tentang akidah atau tauhid. Marilah kita ikuti dengan khusyuk, mudah-mudahan dengan tambahan ilmu yang akan boleh sampaikan nanti, iman ibadah kita insyaallah akan mutunya lebih baik di sisi Allah Ta'ala. Baiklah, untuk berkahnya kajian kita pada sore hari ini kita buka, kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu tempat kita persilakan Ustaz untuk digunakan menyampaikan materi kajiannya. Tafadhal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'd. Kepada para jamaah sholat maghrib berjamaah Masjid Jami Harapan Jaya yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan ajaran-ajarannya, dan mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Para jamaah Allah wa Rasul, kita sudah masuk kemarin tentang muqaddimah ya. Kita masih di muqaddimah, bicara tentang akidah atau tauhid. Fokusnya di ini ya, ke perintis kemarin kalau tidak salah ya. Perintisnya siapa? Ya, wadi'uhu, perintis ilmu tauhid ya. Kita di muqaddimah sudah sampai poin ke-6, ada 10 dasar atau apa namanya? ilmu keislaman. Nah, tauhid yang ke-6 adalah perintisnya. Siapa sih yang menjelaskan tentang ilmu tauhid? Ada 2 poin. Pertama, in urida bit tauhid al-aqidah, jika yang dimaksud dengan ilmu tauhid adalah fokusnya kepada iman kepada Allah yang Maha Esa, faqad jaa bihar rusul fi jami'is syara'i. Kalau bicaranya tentang keesaan Allah, Allah Tuhan yang satu, Tuhan yang Maha Esa, maka inilah inti dari dakwah para rasul sejak Nabi Adam sampai Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari awal adanya manusia sampai akhir, inti ajarannya satu, yaitu qul huwallahu ahad atau la ilaha illallah. Ya. Jadi itu dasarnya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat ke-25. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin. Tidaklah Allah mengutus seorang rasul pun sebelum engkau wahai Muhammad, illa kecuali nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Apa perintah Allah kepada semua rasul dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad?
perintahnya satu. Ya, katakan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ya, jadi prinsip dasar dakwah Islam dari awal Nabi Adam sampai akhir zaman cuma satu, yaitu mengajarkan tentang keesaan Allah. Sama semuanya. Kemudian fa'budun, maka sembahlah Allah. Ya. Jadi mana kesamaan antara Nabi Adam dan terus sampai Nabi Muhammad? Ya ini. Bicara keyakinan semua satu, la ilaha illallah. Cuma nanti tinggal rasulnya beda. Di masa Nabi Musa, Musa Rasulullah. Di masa Nabi Isa, Isa Rasulullah. Di masa Nabi kita, Muhammadur Rasulullah. Cuma awalnya sama, la ilaha illallah. Ya, inilah inti dari ajaran semua nabi. Ya. Dan ini harus diimani 100% tanpa keraguan. Karena kita bukan bicara fikih tidak harus meyakini 100%. Dugaan kuat saja sudah oke dalam fikih. Ya, dugaan kuat diterima dalam fikih. Kita lagi sholat nih, ini rakaat kedua apa ketiga ya, sholat sendiri. Kalau ragu 50-50 ya udah ambil yang paling ringan 2. Tapi lo kayaknya udah 3 deh, lebih kuat yang 3 ya udah anggap aja 3. Gitu ya. Tapi kalau bicara iman nggak bisa. Karena itu nanti dalam kajian kajian kebahasaan nanti dibagi sekitar 5 ya poinnya ya. 1 namanya ilmu. Ini namanya dia yakin 100%. Ini kita bicara akidah, poinnya di awal. Yang kedua dhon. Ini dugaan kuat. Ini 51 sampai 99%. Fikih masuk di dhon. Tapi akidah nggak bisa. Akidah harus 100%. Ya, pakai hak nih dhon gini ya. Nah. Ya. Dia ilmu asalnya gini tulisannya, ilmu. Nah. Itu ya, ini ilmu. Yang kedua dhon. Ya. Maka nanti ada istilah husnudzon, positive thinking, dan suudzon, negative thinking. Karena belum yakin. Kayaknya nih, nah ya masih kayaknya, cuma dugaan kuat. Baru yang ketiga, ini yang 50-50, namanya syak. Oh, di sono lagi ya. Namanya ragu. Ragu atau syak bahasa Arabnya ya. Syakkun atau roibun. Ini istilahnya adalah 50%. Ya. Makanya nanti wilayah ragu ini wilayah kalau dalam sholat masuknya ke wilayah sujud sahwi. Karena kita nggak bisa nentuin mana yang paling kuat. Ya, kalau syak maka ambil yang paling ringan. Ini 3 apa 4 ya rakaat, udah ambil aja 3. Karena udah nggak bisa, nggak masuk ke zon wilayah zon, oke, berarti ambil yang paling kuat. Tapi kalau 50-50 nggak bisa. Nah, yang keempat namanya nanti waham, ya. Apa istilahnya? Bukan dugaan ya. Lupa saya bahasa Indonesianya apa. Dugaan yang di bawah 50% apa istilahnya? Prasangka lah ya, atau apa namanya ya, kira-kira masih dhon. Ilusi enggak juga ya. Apa bahasa Indonesianya? Bahasa Arabnya wahmun ya, bahasa Indonesia Arabnya disebutnya wahmun.
Ya, nah lupa saya bahasa Indonesianya apa nih? Apa? Dugaan juga. Ya, tapi dia dugaannya lemah di bawah 50%. Apa istilahnya? Ya. Pokoknya dia tingkat keyakinannya cuma 1 ya. 1 sampai 49%. Ya, oh ini sih. Gara-gara ada Arab nih ya. 1 sampai 49. Nah, nggak mau dia, berantakan kanan kirinya. Nah, ya, baru nanti yang terakhir namanya batil. Ya, ini tingkat kebenarannya cuma 0%. Ya. Nah, bicara iman nggak boleh di poin 2, 3, 4, 5, harus poin pertama. Bicara akidah, bicara keyakinan, ya dia harus di ilmu namanya. Harus 100%. 99% nggak boleh. Ya, karena kita bicaranya keyakinan. Saya yakin Tuhan itu satu, berapa persen? 99%, masih kafir. Ya, tapi kalau saya yakin 100% Tuhan itu satu, barulah dia udah dianggap beriman. Ya, jadi bicara akidah tidak masuk ke wilayah dhon, syak, waham. Ya, kebenarannya cuma sekitar maksimal 49%, tapi sudah masuk wilayah ilmu harus. Makanya bahasa di sini keyakinannya harus 100% tanpa keraguan. Inilah dakwah para nabi sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Sama dakwahnya, la ilaha illallah. Makanya yang biasa zikir kan fa'lam annahu la ilaha. Untuk menguatkan ini jangan sampai ada di bawah 100%. Nggak bisa. Ya. Kalau bicara dzon dugaan boleh, tapi kalau masuk ke ranah fikih. Karena ini bicara amal soleh, bukan bicara keyakinan. Keyakinan harus 100%. Ya, bedakan antara keyakinan dengan amal soleh. Kalau amal soleh nggak apa-apa, ya kan? Sekarang lagi rame nih demo ya, nah kan? MK versus DPR misalnya, udah, yang pro MK monggo, yang pro DPR dengan undang-undang baru silakan, masing-masing punya, tapi nggak sampai ilmu, cuma dzon aja, ya kan? Masih dugaan semua. Ini yang benar MK apa DPR nih, ya kan? Yang satu sudah final, yang satu bikin undang-undang baru, ya. Misalnya saya sih nggak ikut, orang saya ngajar, nggak bisa kemana-mana. Cuma lihat aja, baca berita, wow seru ya, ya kan? Sampai Megawati sampai berjam-jam dia pidato ya. Ya namanya lagi kalah kan begitu. Pokoknya PDIP itu bagus kalau lagi kalah. Kalau posisi bagus dia. Ya. Oke ya, kita kembali ke sini. Tapi ketika bicara tentang pengkodifikasian, bagaimana tauhid itu dibuat semacam ilmu khusus, dibedakan dari ilmu-ilmu yang lain, maka dinisbatkan kepada dua ulama. Ya, karena ulama ini fokus satu. Ya, dia mengemukakan dalil-dalil yang meyakinkan di kitab-kitabnya. Ulama ini juga menolak keraguan dari penentang-penentang tauhid dengan dalilnya yang kuat. Maka ilmu tauhid dinisbatkan kepada dua ulama besar yang bernama Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Kalau kita lihat sejarahnya, gitu ya. Jadi dalam ilmu akidah minimal ada 2 mazhab, dalam fikih minimal ada 4 mazhab, baca Quran minimal ada 7 mazhabnya. Iya. Kok kita nggak tahu ya, satu aja nggak hatam aja. Mau 7 pusing ntar. Ya, untuk akidah ya, ada 2 orang sejak masa-masa awal mereka fokus khusus bicara tentang masalah tauhid. Ya.
baik dialog, diskusi, debat, termasuk buku-buku yang dikarang. Ya, siapa mereka? Pertama, ya, disebut dengan mazhab Asy'ari. Karena ya beliau dari keturunan sahabat yang bernama Abu Musa al-Asy'ari. Ya, saya tuliskan di sini lahirnya tahun 260 Hijriyah. Kenapa ini penting? Karena kita kadang-kadang kan suka nanya, dia itu di mana modelnya? Orang-orang kayak gini adanya di mana? Ya, orang-orang seperti ini sebenarnya sudah banyak malang melintang ya. Cuma kitanya yang mungkin jarang belajar fikih atau jarang belajar sejarah para ulama. Ya, saya jelaskan di sini, kita sering bertanya tentang masalah ulama salaf dan bukan salaf. Ya, sebentar, saya sudah tulis di sini. Ini ya, ini ulama salaf nih. Siapa ulama salaf? Ulama salaf adalah ulama yang wafat atau lahir maksimal abad ketiga Hijriyah. Ya. Sedangkan yang setelahnya disebut ulama kholaf. Kenapa ada istilah salaf? Berdasarkan hadis Nabi. Kata Nabi, khairun nasi qarni. Manusia terbaik adalah yang hidup pada abadku. Berarti abad 1 Hijriyah. Lalu abad berikutnya berarti abad 2 Hijriyah. Lalu abad berikutnya 3 Hijriyah. Hadis ini sahih, riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi ketika ada ulama yang wafat atau lahir maksimal 300 Hijriyah, mereka disebut ulama salaf. Kira-kira yang kita bahas sekarang nih ya, Imam Abu Musa al-Asy'ari, dia ulama salaf bukan? Ulama salaf juga. Ya kan? Kadang ketika fikih kan ada yang nentang, ayo ikut Nabi, ikut Syafi'i. Lah, ini orang nggak ngerti sejarah. Imam Syafi'i lahirnya 150 Hijriah, masuk ulama salaf, masa dipertentangkan? Sama ketika bicara nanti ikut Nabi, ikut Asy'ari. Loh, Asy'ari juga ulama salaf. Karena beliau lahir 260 Hijriah, masih di bawah 300. Ya. Lahirnya di Basrah. Basrah itu salah satu kota besar di Irak. Wafatnya juga di Baghdad, ibu kota Irak ya. Kalau memang dulu di zaman Bani Umayyah, Bani Abbasiyah terutama, Bani Abbasiyah itu sejak 132 sampai 660 Hijriah. Ya. Jadi ini masuk ke masa Bani Abbasiyah. Nah, kemudian beliau termasuk keturunan dari sahabat Nabi yang bernama Abu Musa al-Asy'ari. Maka dinisbatkanlah kata-kata al-Asy'ari ini. Ya, sama kayak nanti Imam Syafi'i, itu bukan namanya, itu nama kakeknya. Ya, namanya Muhammad bin Idris bin Syafi', baru nanti bin ya Al-Muttalib al-Quraisy. Ya, jadi Asy'ari itu bukan nama aslinya, namanya adalah Abul Hasan al-Asy'ari. Nah, inilah ulama yang fokus bicara masalah tauhid di zamannya. Ya, kalau yang 4 mazhab itu mereka fokus bicara masalah fikih, masalah amal soleh. Kalau beliau fokus bicara masalah tauhid atau akidah. Ya. Lalu yang kedua tadi Imam Maturidi, nama aslinya Abu Mansur al-Maturidi, lahir pada masa pemerintahan ya Abbasiyah, ya, yaitu Khalifah Al-Mutawakkil. Nggak diketahui kapan lahirnya, cuma lahirnya ketika Khalifah ini ada itu ya. Nah, Khalifah ini adanya saya cek di sejarah itu 232 sampai 247, berarti lahirnya masih di bawah 300. Ya, dua imam ini baik Imam Asy'ari maupun Imam Maturidi, mereka lahir masih di bawah 300, berarti masih ulama salaf. Wafatnya 333 Hijriyah.
Cuma beda tempat ya. Kalau Imam Maturidi ya lahirnya di Maturid, sebuah pemukiman di kota Samarkand, sekarang masuknya Uzbekistan, pecahan Uni Soviet. Di sebelah utaranya India tuh, yang banyak tan-tan-tannya tuh. Ya. Jadi dua orang ini sebenarnya sama, hidupnya di masa akhir salaf, cuma Imam Asy'ari dia di Timur Tengah, sedangkan Imam Maturidi dia di Asia Tengah. Ya. Nah, kemudian kedua ulama ini, Abul Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi, terkenal banyak menulis tentang permasalahan tauhid, menentang akidah-akidah yang sesat dengan dalil syariat maupun dalil akal. Nah, ini yang jarang dibahas kalau masalah fikih. Tapi kalau masalah akidah banyak kita bahas nanti masalah dalil akal. Ya. Berdasarkan mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak hanya di ranah fikih, ranah tauhid juga ada. Ini bicara tentang siapa perintis dari ilmu tauhid ya. Rata-rata adanya di zaman ulama salaf. Bicara fikih ada 4 mazhab, Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Bicara tauhid atau akidah, imamnya Asy'ari dan Maturidi. Oke, ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Silakan Bapak, Ibu yang ya, silakan Pak Tris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustadz, ini saya mau tanya aja, kalau katakanlah di IAIN dulu, namanya IAIN Pak. IAIN, kenapa tuh? Fakultasnya apa aja ya? Cara membaginya gitu loh. Ya. Iya. Ya. Nggak hafal juga saya. Saya juga lulusnya 2015. Lalu yang kedua ini, udah 9 tahun yang lalu. Yang selama ini kita juga sering mendengar kan ada nama agama Samawi gitu. Nah, tadi kan agak berbeda dengan Surat Anbiya. Oke. Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Iya. Ya, silakan. Silakan Bapak yang lain. Ya Pak. Wah, duet. Mau duet. Separuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah agak mengenal ini sahabat saya waktu masih Rusia, bergabung dengan negara-negara Rusia, sekarang sudah Muslim. Saya ingin tahu saat itu negara-negara yang bergabung di bawah Rusia ini begitu lama kan secara Uni Soviet. Ya, Uni Soviet. Secara ideologis ini yang saya menarik kali. Yang kedua secara sosiologis. Bagaimana selama kehidupan itu tapi aman-aman saja saat itu. Lain halnya negara-negara Timur Tengah justru sudah berteman lama tapi selalu konflik terus. Ini menarik bagi pandangan sosiologis dan politis. Terima kasih. Aan Sukandar. Masya Allah. Ada lagi Bapak? Boleh nanya pas itu, tapi jangan disorot ya, masa di depan nanya gitu kan aneh lagi. Itu tadi ilmu kan 100% ya iman itu. Kita kan nggak, rasanya sulit ya untuk capai 100% gitu. Ada aja seperti misalnya kehidupan kita yakin ke Allah, ada masih enggak mungkin 90% barangkali ya. Misalnya kita yakin bahwa Allah lah yang mengatur hidup kita. Tapi kadang-kadang kita lah kok ada yang lebih kita ditakut-takutin orang, kita nggak yakin kita selamat gitu. Tapi
ada kemungkinan kita celaka gitu, dicelakain orang gitu. Nah ini gimana tadi yang 100% itu? Rasanya nggak mungkin kita dari awal beramal 100% itu kan berat rasanya ya. Nah ini gimana kita nih? Apa kita jadinya kafir? Apa gimana? Takut juga gitu. Gimana Pak Ustaz? Oke. Oke ya, kita jawab ya. Yang pertama ini saya nggak tahu nih ya, karena saya masuk IAIN itu udah ganti nama jadi UIN, Universitas Islam Negeri ya. Iya. Jadi kalau IAIN kan masih Institut Agama Islam Negeri. Kalau sudah institut memang dia fokusnya ke agama saja. Tapi ketika ada universitas maka semuanya harus ada tambahan fakultas, ada fakultas kedokteran, fakultas psikologi gitu ya. Dan saya memang kemarin S2-nya ngambilnya ya tarbiyah karena memang saya guru kan. Cuma memang di sana ya kalau bicara tentang agama ya nanti ada usuluddin biasa. Ya, itu bicara tentang akidah. Walaupun nanti ada jurusan filsafat di sana. Ya, itu yang membedakan. Kalau nanti di Timur Tengah kan biasanya nggak ada filsafat ya. Dia fokusnya kalau usuluddin ya tafsir Quran, hadis. Ya, tapi kalau IAIN ketika bicara usuluddin, dasar-dasar agama justru nanti ada jurusannya jurusan filsafat. Nah, yang kalau nggak kuat ya bisa kelenger nanti dia. Karena yang dipelajari justru filsafat dasar yang dari Yunani itu, yang kebanyakan yang penulisnya adalah mereka yang penyembah berhala, jadi pasti ada ke arah sana. Gitu ya. Makanya buat yang nanti masuk usuluddin misalnya, kalau nggak kuat-kuat agamanya jangan masuk dulu, apalagi dia masuknya filsafat. Kasihan. Ya, akidah aja dia masih belum paham, udah masuk usuluddin, apalagi nanti masuknya usuluddin perbandingan agama, wah udah makin repot, agamanya jadi nggak ngerti, tambah lagi bandingin sama agama yang lain. Ya, kalau para ulama dia sudah diskusi dengan agama lain karena dia sudah ajak dengan agamanya. Ya, kadang adik-adik kita itu ya atau anak-anak remaja yang masuk kuliah itu mereka seneng karena kelihatannya keren aja, wow, keren nih filsafat gitu ya, keren nih perbandingan agama, tapi sampai sana pusing sendiri. Ya, dan bicara filsafat di Indonesia ya di semua fakultas, di semua kampus pasti ada, karena itu mata kuliah wajib. Saya aja tarbiyah nanti ada filsafat pendidikan ada, apalagi mereka yang jurusannya filsafat. Ya, nah nanti filsafat itu masuk ke ranah Islam, ya diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, baru nanti dibersihkan lagi, dibersihkan, maka nanti jadilah namanya tasawuf. Gitu awalnya, gitu ya. Jadi tasawuf itu filsafat yang sudah dimurnikan, diambil intisarinya, yang memang sesuai dengan Islam diambil, yang nggak sesuai dibuang. Maka ini jadilah ilmu tasawuf. Oke ya, itu sedikit. Kalau yang apa aja saya nggak ngerti sih ya. Toh juga saya udah 9 tahun nggak ke sana. Oke, yang berikutnya agama Samawi ini biasanya kalau sekarang disebutnya agama Abrahamik di zamannya ya. Ya. Ini bukan pemain bola ya, pemain bola Ibrahimovic itu beda. Ya, berasal dari kata Abraham. Abraham itu kita jadi Ibrahim. Karena buat mereka dari Nabi Ibrahim ini kan nanti kan punya anak 2, ya kan? Satu Nabi Ismail yang menjadi nenek moyang dari Nabi Muhammad SAW, inilah yang membawa agama Islam. Ya, kata mereka. Sedangkan anak yang kedua dari Nabi Ibrahim adalah namanya Nabi Ishak. Ya, nanti terus turun Nabi Yakub, Yusuf, nah ya. Dari situ terus nanti sampai ke Nabi Musa. Ya. Ini yang katanya membawa agama Yahudi. Kemudian nanti dari Nabi Musa
terus sampai ke Nabi Isa, ini yang membawa agama Nasrani. Yahudi nanti dengan kitabnya Taurat, Nasrani dengan kitabnya Injil. Nah, Yahudi, Nasrani, dan Islam ujung-ujungnya ke Nabi Ibrahim. Ceritanya gitu, karena itulah disebut agama Abrahamik atau agama Samawi. Samawi artinya langit. Ya, maksudnya ini agama langit, karena dari sinilah turun 3 kitab suci. Ini versi mereka. Sedangkan versi Islam ya nggak gitu. Ya, jadi seolah-olah Yahudi, Nasrani maupun Islam itu bapaknya adalah Ibrahim, sehingga Ibrahim disebut sebagai bapak dari agama-agama Samawi. Padahal dibantah nanti dalam Al-Qur'an. Ya, di surat Al-Imran dikatakan, ya, makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Ya, tadi di surat Ali Imran ayat 67 ya, surat 3. Ini saya copy terjemahnya. Ya, Allah yang membantah itu, Allah berfirman, Ibrahim bukan Yahudi. Nabi Ibrahim juga bukan Nasrani. Ya, Nabi Ibrahim adalah orang yang lurus, yang muslim, yang tidak musyrik. Karena Yahudi yang asalnya benar, Nasrani yang asalnya benar dirusak oleh pengikutnya setelah nabinya meninggal. Ya, awalnya Yahudi Nasrani sama, dia ya bawanya satu, tetap la ilaha illallah, tapi ketika ditinggal oleh nabinya mereka rubah, sehingga nanti muncullah di surat 5 bahwa Yahudi telah musyrik, telah menduakan Allah, Nasrani juga telah menduakan Allah. Ya, kita bicara Yahudi dulu deh misalnya ya. Nanti ada bahasa Uzairun ibnullah. Yahudi mengatakan Uzair ya itu anak Tuhan, anak Allah. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Ya, di surat 9 ayat 30. Ya, orang Yahudi berkata Uzair putra Allah. Berarti orang Yahudi yang dulunya benar udah rusak karena mereka mengatakan Allah punya anak. Ini kata Yahudi. Orang Nasrani juga sama, yang tadinya benar lurus ya, karena yang dibawa semua nabi adalah la ilaha illallah, tapi sepeninggal nabinya dirubah bahwa Isa putra Allah, terus disebutnya Yesus anak Tuhan. Yang masih lurus cuma agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena nggak bisa dirubah, karena Qurannya nggak bisa dirubah, karena Allah janji akan menjaga Quran. Sedangkan Taurat dan Injil udah diacak-acak, didobrak-abrik, termasuk ucapan ini Uzair putra Allah kata orang Yahudi, dan Isa putra Allah kata orang Nasrani, sehingga Yahudi dan Nasrani sekarang udah rusak semua. Ya, sehingga dengan rusaknya Yahudi dan Nasrani, yang benar tinggal satu, siapa? Yaitu agama Islam. Ya, di surat 3 ayat ke berapa? 19 kalau tidak salah ya. Innad dina indallahil Islam. Ya, jadi tapi kan dulu di bawah Nabi Musa benar, tapi seperti Nabi Musa mereka rusak. Ya. Ayat 19 ya. Jadi kenapa Yahudi Nasrani kok jadi rusak ya? Karena mereka tidak mengesahkan Allah lagi, itu masalahnya. Kalau mereka kembali ke awal mengesahkan Allah sebenarnya nggak ada masalah, tapi kan mereka nggak mau. Makanya Allah mengatakan sungguh agama di sisi Allah cuma Islam, karena Islamlah
yang betul-betul menjelaskan Allah itu Tuhan yang esa. Sedangkan tadi Yahudi Nasrani sudah rusak. Ya, dan klaim bahwa Yahudi Nasrani dari Ibrahim juga klaim yang salah. Karena tadi sudah Allah jelaskan, ya, Nabi Ibrahim bukan Yahudi, Nabi Ibrahim bukan Nasrani, dia Muslim karena mengesahkan Allah. Bahkan ketika ada yang maksa mau mencari agama selain Islam, justru malah rusak nanti dia, ya, malah ditolak keimanannya. Ya, masih di Ali Imran, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ya, di surat 3 Ali Imran ayat 85. Ya, barang siapa mencari agama selain Islam, ditolak sama Allah langsung, tidak akan diterima. Dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Ya, karena hanya Islamlah yang masih memurnikan ketauhidan, memurnikan keesaan Allah. Di luar Islam sudah dirusak semuanya. Ya. Gitu ya. Jadi kesan mereka dengan agama sama, iya dulu benar. Tapi sepeninggal nabinya diacak-acak kitab sucinya. Ya, Taurat udah diacak-acak, Injil juga diacak-acak, sedangkan Al-Qur'an nggak bisa karena Allah yang janji. Ya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Allah yang menurunkan Al-Qur'an dan Allah yang akan menjaganya. Maka sampai sekarang satu huruf pun nggak mungkin bisa dihilangkan dari Al-Qur'an. Ya, nggak usah bicara ayat, bicara huruf saja. Ada aja yang tahu, kalau ada yang malsuin ada yang tahu. Ya, karena Allah yang janji akan menjaga Quran, tapi Allah nggak janji jaga Taurat dan Injil. Itu masalahnya. Makanya diacak-acak. Quran nggak bisa. Gitu ya. Jadi bicara tentang agama Abrahamik, agama Samawi, oke, itu dulu benar, tapi sekarang sudah tinggal Islam saja karena yang lain sudah rusak. Karena sudah menduakan Allah. Makanya di Al-Ikhlas jelas lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Sedangkan tadi Yahudi dan Nasrani mengaku bahwa Allah punya anak. Cuma kalau Yahudi bilangnya Uzair putra Allah, sedangkan Nasrani mengatakan Nabi Isa yang putra Allah. Ya. Oke, kita masuk ke yang berikutnya, Uni Soviet versus Timur Tengah. Ini masalahnya di mana? Sebenarnya sih nggak ada masalah mereka. Masalahnya satu, Uni Soviet ini sebagai, ya, dia pemenang Perang Dunia Kedua. Ya, bersama dengan siapa? Amerika. Ya, kalau dulu kan di Perang Dunia I kan ada blok sekutu dengan blok sentral. Ya, tujuannya untuk menghancurkan khilafah Turki Utsmani. Hancurlah di Perang Dunia Pertama. Karena memang blok sentral kalah. Ya, Jerman, kemudian Turki Utsmani kalah sama blok sekutu. Ya, tapi di Perang Dunia Kedua Jerman bangkit lagi dengan Nazinya, nyerang lagi. Ya, tapi kemudian yang menang adalah Amerika setelah membom atom 2 kota besar tadi. Makanya Jepang nyerah, Jerman juga nyerah. Ya, terus yang menang ya dua ini, Amerika dan Uni Soviet, karena sama-sama pemenang dan sama-sama kuat. Ya, tetap mereka nggak mau kalah, tapi kalau perang langsung takut hancur dunia, makanya mereka disebutnya dengan perang dingin. Bukan perang panas, perang dingin. Perangnya apa? Lewat yang lain. Ya, di antara perang yang paling kelihatan lama, perang dengan siapa? Perang di Afghanistan. Ya. Ya. Perangnya perang apa? Perangnya tadi bicara perang politik, perang ideologi. Uni Soviet bawa komunis, anti Tuhan. Ya, Amerika bawanya demokrasi. Ya. Karena demokrasi yang paling gampang diakalin penelitiannya.
Ya, sudah penelitian. Kalau kerajaan susah digoyang. Karena kalau rajanya mati, anaknya gantiin. Selesai, nggak ribut. Tapi kalau demokrasi, dan maaf, kalau rakyatnya bodoh paling enak. Ya, buat negara dengan sistem demokrasi. Kenapa? Kalau rakyatnya bodoh ya tinggal bayar aja, selesai. Serangan fajar kelar urusan. Ya. Nah, jadi Amerika dia membawa slogannya demokrasi, Uni Soviet slogannya sosialis. Makanya ya Amerika bikin NATO untuk perangnya, Uni Soviet bikin Pakta Warsawa. Perang dingin terus tuh di Afghanistan sama. Uni Soviet nyerang Afghanistan. Maka Amerika meminta semua negara demokrasi untuk membuka, ya, mempersilahkan para mujahid untuk berangkat ke Afghanistan, termasuk yang di Indonesia. Cuma sebelum berangkat didata itu. Makanya pas balik jadi teroris sudah. Kenapa? Udah kepegang datanya. Ya, jadi orang-orang yang pulang dari Afghanistan itu sudah kepegang datanya, tinggal dicolek dikit, ya udah, tinggal tangkep. Karena mereka membahayakan, mereka udah ahli semua, megang senjata oke, bongkar pasang oke, bikin bom oke, karena latihannya langsung di Afghanistan selama 10 tahun sampai akhirnya Uni Soviet bubar oleh Amerika. Dengan tadi juga sama dengan model intelijen yang khusus ya, sehingga Uni Soviet hancur, tinggal Rusia. Terus gimana Islamnya? Nah, inilah uniknya di Uni Soviet. Uni Soviet kan tadi gabungan dari negara-negara yang ada di Eropa Timur ya, termasuk tadi di Asia bagian utara sana. Ketika Uni Soviet datang dan memaksakan ide komunisme, ide anti Tuhan, ya mereka diem aja. Rata-rata umat Islam di sana mereka bikin rumah juga yang ada fasilitas di bawah tanah. Jadi mereka bikin ya semacam satu ruangan di bawah tanah. Buat ngapain? Buat ngajarin anaknya ngaji. Jadi ngajinya di rumah aja di bawah tanah. Ya keluar biasa aja, ya komunis ya gitu. Tapi anaknya tetap disuruh ngaji. Hampir tiap rumah di negara-negara yang dipaksa oleh Uni Soviet tadi untuk komunis, mereka biarkan iya, tapi ternyata di bawah mereka masih ngaji. Dan Amerika nggak bisa masuk, kenapa? Karena pemenang perang. Jadi perangnya ya lewat jalur lain. Ya. Dan Amerika merasa sudah aman, Islam nggak bakal ganggu karena Islam sudah diputus dengan adanya komunis di Uni Soviet itu. Makanya nggak diganggu. Ya. Padahal umat Islam terutama ulamanya lebih hebat lagi, mereka bikin bangunan di bawah tanah buat ngajarin anak-anaknya ngaji. Jadi begitu Uni Soviet 1991 bubar, ya, lalu negara yang tadinya dipaksa untuk masuk Uni Soviet kembali lagi menjadi negara yang merdeka, mereka udah pada bisa ngaji semua, udah pada ngerti Islam semua, karena mereka diam-diam ngajarinnya, nggak usah demo-demo macam-macam, nggak usah, ya cukuplah, karena tahu pemerintahnya lebih kuat, ya pemerintahan komunisnya, sehingga itu ya Islam amannya begitu, karena udah mereka mainnya diam-diam aja. Sementara Timur Tengah kan bukan pemenang perang, mereka kan kayak kue yang dibagi-bagi, ya. Jadi ada yang pro dengan Amerika, ada yang pro dengan Uni Soviet, sehingga kalau Timur Tengah ini aman, mereka akan menjadi rival, jadi musuh bagi Uni Soviet dan Amerika Serikat. Makanya gimana biar mereka nggak aman, ya diacak-acak lah Timur Tengah, ya termasuk siapa tuh yang di Libya, Muammar Gaddafi itu sudah punya simpenan sekian ton emas. Kata Muammar Gaddafi, Eropa punya yang namanya Uni Eropa, Persatuan Eropa dengan mata uangnya baru apa? Euro. Gaddafi mau bilang kita nanti bikin dinar emas, saya udah punya duitnya, sudah punya. Ya, berapa ton emas. Makanya yang diserang tuh Libya. Begitu diserang diambilin emasnya, dibawa ke Amerika. Diserang Irak, Irak hancur, dibawa emasnya ke Amerika.
Karena siapapun negara yang mencoba lepas dari dolar, habis dia. Karena yang paling kuat di Amerika cuma satu, dolar. Selama dunia butuh dolar, Amerika akan tetap menjadi raja. Nah sekarang barulah ditantang Amerika dengan BRICS ini. Gitu ya. Jadi Timur Tengah sengaja diacak, makanya dibuatlah negara Israel di sana. Biar Timur Tengah nggak pernah aman. Makanya Israel nggak pernah nggak dikasih, minta apapun pasti dikasih, karena Israel itu bikin Timur Tengah nggak aman. Akhirnya ada sebagian pro Israel, sebagian pro Palestina, ya begitu aja sengaja, ya, dibikin nggak aman, gitu ya. Jadi memang kenapa dibikin nggak aman? Biar Amerika bisa gampang beli minyaknya. Jadi semua energi itu diambil sama mereka, emasnya diambil, minyaknya diambil. Sekarang Gaza juga sama, bukan hanya bicara masalah itu ya, tapi juga bicara masalah yang lain. Di utara Gaza itu sudah ada cadangan gas yang luar biasa besar, ya. Itu sudah tanda tangan Israel dengan Amerika, padahal masih milik Gaza, milik Palestina. Sudah tanda tangan mereka, karena memang sengaja Hamas mau dihabisin. Dan di bawahnya itu juga sudah banyak sumber daya alam di bawah Palestina, cuma belum sempat aja. Kalau nanti misalnya habis ini Gaza, udah mereka tinggal nyedot gasnya, tinggal ngambil sumber daya alamnya. Itu tujuan mereka. Dan juga mereka akan bikin nanti tandingan dari apa namanya tuh yang jalan putus di Mesir itu, terusan Suez. Ya, mereka akan bikin terusan baru namanya terusan Ben Gurion. Mereka akan bikin lebih besar, nanti nembusnya ke Gaza, makanya Gaza mau dihabisin. Ya, mereka akan bikin terusan Ben Gurion namanya, diambil dari nama di Israel. Itu sudah kerjasama 3 negara, Israel, Amerika, dan Inggris. Makanya mereka itu bela mati-matian. Karena nanti kalau udah selesai ini, kalau misalnya Hamas habis, mereka bikin terusan lewat Gaza. Terusannya lebih besar, lebih bagus. Nanti terusan Suez yang di Mesir tutup, udah ada pesaing. Karena kalau nggak ada, sekarang mereka harus muter ke Afrika. Muternya minimal 19 hari. Kosnya berapa? Kan sekarang kan yang mau masuk terusan Suez nggak bisa, dihajar sama Yaman. Kata Yaman, coba-coba masuk Laut Merah, habis. Makanya mereka muter kan. Nah, muter kan pusing, makanya dihajar juga tuh Yaman. Jadi di ujung-ujungnya duit juga. Bicara agama ya, bicara duit juga. Gitu ya. Jadi mereka pasti sudah ada planning ke depan mau apa. Negara mana yang akan saya habisin, negara mana yang akan saya sedot sumber daya alamnya. Kalau kok Indonesia aman, Indonesia orang ACC kok dikasih karpet merah. Kalau mereka melawan, Indonesia enggak. Malah dipersilahkan. IKN aja 190 tahun ya, konsesinya luar biasa. Dikasih karpet merah mau gimana? Ya kan, yang ngelawan kemarin langsung turun tuh jadi ketua umum. Iya, Indonesia luar biasa ya. Jadi nggak, ya kalah lah politiknya ya. Gitu ya. Jadi ini bicara tentang Uni Soviet beda dengan Timur Tengah. Sengaja diacak-acak karena mereka butuh minyaknya, butuh sumber daya alamnya. Dan kalau Timur Tengah nggak bersatu, maka Islam nggak akan pernah jadi pemenang. Islam nggak akan pernah maju, karena sumber dari Islam adalah di Timur Tengah. Oke ya. Dan yang terakhir, kalau khawatirnya manusia wajar. Kita takut sama macan sama harimau ya pantas, itu kekhawatiran manusia ya. Tapi keyakinan sini maksudnya adalah jangan sampai kita ragu kalau Tuhan itu satu. Jangan sampai kita ragu kalau Tuhan itu nggak punya anak, nggak punya orang tua. Makanya bicara tentang tauhid fokusnya di al-ikhlas. Selama kita meyakini al-ikhlas tadi, Tuhan itu satu, Tuhan tempat bergantung, Tuhan nggak punya anak, Tuhan nggak punya orang tua, dan tidak ada yang serupa sebanding dengan Tuhan, itu berarti kita sudah yakin 100%. Ya, jadi standar minimal bicara tauhid adalah surat al-ikhlas. Makanya al-ikhlas disebut ya, artinya adalah memurnikan ketauhidan, memurnikan keesaan Allah. Itu ya, wallahu a'lam. Kita kabulkan moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz.